Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Jamaah Masjid Shalahuddin rahimakumullah. Manusia hidup itu mulai dari lingkup terkecil keluarga sampai berbangsa dan bernegara, bahkan sampai hidup dalam satu dunia. Itu yang paling inti, yang paling pokok itu keluarga. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu. Dimulai dari jaga dirimu, baru kemudian dan keluargamu dari apa? Naro, dari api neraka. Bagaimana caranya? Tentu dengan taat, dengan menaati Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan mengajak keluarga, mengajak istri, mengajak anak untuk taat. Maka besok ketika manusia enggan ngajak keluarganya, istrine sholat luweh ora luweh, anake sholat luweh ora luweh, itu berarti dia dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Kalau sudah diajak kok ndak mau, beda urusan. Kalau ndak ngajak, maka dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu besok kalau dalam keluarga itu ditautkan dengan keimanan, maka satu dengan yang lain menolong. Ada orang ibadahnya mepet tapi punya anak, anaknya dipondokkan sampai hafal Quran, paham Quran, ngajari Quran. Nanti anak tadi bisa membawa orang tuanya, memahkotai orang tuanya. Tapi yang menyedihkan, sebagaimana di dalam komentar Al-Iraqi dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada sebuah hadis, ya'ti 'alan nas zamanun halakur rajuli ala yadi zaujatihi wa abawaihi wa waladihi yu'ayyirunahu bil faqri wa yukallifunahu ma la yatiqu fayadkhulul madakhila allati yadhabu dinuhu fayahlik. Akan datang pada manusia satu zaman di mana kebinasaan seseorang itu di tangan istrinya. Jangan punya istri, hati-hati ini. Bujang aman. Aku lo bujang kok, ngerung payu-payu. Aku jawab I love you, dia jawab I'm sorry. Di tangan bapak ibunya dan di tangan anaknya. Jadi orang masuk neraka itu gara-gara istrinya. Ada yang gara-gara bapak ibunya, ada yang gara-gara anaknya. Apes ini. Satu, kenapa? Karena yu'ayyirunahu bil faqri. Mereka, istrinya, bapak ibunya, anaknya itu mengumpatnya, mencacinya, menjelek-jelekkannya karena kefakiran. Istri yang hebat itu istri yang kuat dijak melarat, ning angel. Makanya saya sering bilang sama santri, rabiyo mumpung isih kere. Loh, kok mboten nunggu mapan ekonomi, nggadahi pajero, nggadahi omah tingkat.
Kalau gitu kamu ndak tahu wanita itu suka kamu atau suka hartamu. Tapi jika kamu masih kere, wah itu benar-benar cinta sama kamu. Saya ngomong gitu karena saya dulu rabi juga masih kere gitu loh. Istrinya mencaci suaminya, oh mas, sekian lama aku jadi istrimu, tapi mana gelang di tangan, mana anting di telinga, mana kalung di leher, mana jari di cincin di jari, ndak ada. Menyesal aku. Andai dulu aku mau sama mantanku, tentu udah bahagia hidupku. Melok kowe rekoso. Suami yang tadinya jujur, tadinya baik, tadinya qanaah, tadinya apa adanya, dengan yukalifunahu malayatiku, dikasih beban yang dia tidak mampu, faidkhulul madakhila ati yalabu fiha dinuhu, maka dia pun masuk ke zona-zona yang membuat hilang agamanya. Zona apa? Entah. Bisa korupsi, bisanya ngapusi. Terserah bisanya apa. Yang jelas yang halal tidak bisa didapat, yang haram pun tidak diembat. Maka istri yang seperti inilah yang besok akan memasukkan suaminya ke dalam neraka. Cek istri masing-masing. Cek, bojoku gini banget. Didik. Kalau bisa didik. Kalau tidak bisa tukar. Gimana? Yang kedua, wa abawai, binasanya karena bapak ibunya. Bapak-bapak punya anak, bapak punya anak dibiayai, TK-nya favorit, SD-nya favorit, SMP-nya favorit, SMA-nya favorit, kuliahnya favorit, biayanya favorit. Entek amek, ku jual baju celana demi kau sekolah. Setelah itu lihat penghasilan anaknya, ming sithik le, nek ming semono kuwi, ming lagek cukup nggo bojomu. Terus investasiku di mana? TK-mu sebulan sekian, SD-mu sekian, SMP-mu sekian, SMA-mu sekian, kuliahmu sekian, les piano, les nari, les calistung dan lain-lain. Mikir, otak jangan taruh dengkul. Anak yang tadinya itu apik, soleh, lugu, tiap hari dengar kata-kata seperti itu. Tuh lihat si Anu SD ijazahnya, tapi sekarang muncer. Mulai cari jalan yang lain, jalan korupsi, jalan ngapusi. Nah, sekarang kan banyak toh penipuan online itu. Wah, sembuh caranya. Nyatanya bisa. Ustaz pernah ketemu juga, sering. Kok bisa ketipu? Ustaz kok bisa ketipu? Ketipu itu Nabi aja bisa. Nabi Adam dulu ketipu iblis sampai dikeluarkan dari surga. Nabi Muhammad dulu ketipu, suruh ngirimkan 70 orang ahli Quran, kirimkan dibantai di Bi'r Ma'unah. Ini Ustaz ketipu wajar. Sing jadi masalah kalau Ustaz penipu. Ustaz kok gaweane ngapusi, tipu sana tipu sini, itu masalah. Mulai. Karena apa?
karena orang tuanya mencaci dia, memberi beban yang berat yang tak mampu dikerjakan. Wawaladi, anaknya. Setiap orang tua sayang sama anak lah. Maka banyak toko mainan anak namanya sayang anak. Meskipun agak menyiksa orang tua. Saya dulu juga punya toko mainan anak Pak Fakih. Tahun 2006-2007. Itu saya mencoba mainan anak karena hanya anak kecil yang bisa dipaksa untuk beli. Anaknya nangis, ibunya ngamuk. Truk wis rusak atuh kemeneh. Batin saya jos gitu. Anaknya membandingkan bapaknya dengan bapak orang lain. Oh, sayang bapakku Joko Waluyo bukan Joko Widodo. Oh, sayang bapakku Bambang Purnomo bukan Bambang Yudhoyono. Oh, sayang bapakku Nano Subianto bukan Prabowo Subianto. Dikritik-kritik bapaknya. Mamak ya goblok, mbiyen untuk bapak ya gelem gitu. Bapaknya digoblok-goblokan. Akhirnya bapaknya, piye carane anakku mukti? 7 tahun minta iPhone, 12 tahun minta Nmax, 17 tahun minta Alphard. Mbuh piye carane? Jalan halal tidak dapat, jalan haram diembat. Akhirnya apa? Orang tua masuk neraka gara-gara anaknya. Maka di sini penting penguatan keluarga untuk membangun sifat qanaah, membangun sifat neriman. Qanaah, neriman bukan berarti tidak bekerja. Bangun tidurku tidur lagi, bangun lagi tidur lagi, bukan. Qanaah tetap kerja, tetap ngantor, tetap ke pasar, tapi hasil adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Hati menerima dengan bahagia. Alhamdulillah. Besar kecil inilah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya antarkan guru saya dari Merbah ke Pondok Pesantren Sunan Pandanaran. Ngomong-ngomong banyak cerita, saya cerita sama guru saya gini, Pak, saya itu orang yang tidak pernah mikir duit. Guru saya kaget, ngapa Mas? Karena duit tak pikir tidak pernah datang. Kulo niku mikir duit ora tau teko. Sampeyan pernah mikir duit terus uangnya datang? Tidak pernah. Maka jangan dipikir, kerja ya kerja, nanti awal bulan masuk rekening kan gitu toh. Maka kata guru-guru dulu, kamu kerja, kamu ngajar, kamu nulis, niatkan satu, membawa atau memberi manfaat pada orang lain. Kalau niatmu sudah memberi manfaat orang lain, maka begitu orang dapat manfaat, kamu sudah cukup bahagia. Masalah rezeki Allah udah tanggung. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang melata di bumi ini kecuali ditanggung rezeki oleh Allah. Saya pernah iskal dengan ayat itu. Saya mikir, ditanya orang, ngopo? Aku mikir apa? Piye carane duwe duit ora nganggo nyambut gawe? Ora iso. Obah mama ingin dapat uang kerja harusnya bisa. Gimana? Baru saya pikir. Saya kan mudahnya doa. Ya doa, ya Allah, tunjukkan pada saya bahwa bisa saya dapat uang tanpa kerja. Allah pun kemudian tunjukkan, mustajab doanya. Pagi saya antar anak sekolah ke TK Masjitoh Karanglongkos itu, jam 7 harus ngisi pengajian di Mardiah, Selatan Sarjito. Sementara ada traffic light di sini mana? UPN, ada traffic light di Gejayan, ada traffic light lagi di perempatan Keselokan itu. Agak siang tuh anak kebagian ada temannya agak siang, saya ngebut.
Sampai jalan menurun ini saya nabrak orang, blus. Darah bercucuran, uang dalam dompet saya kasih ke orang semua. Karena apa? Saya yang salah. Saya tidak suka nyalahkan orang lain, saya yang salah. Saya balik. Mampir dokter, dok, ada tamu itu, tolong ini diteleponkan istri saya sudah kesini bawa uang. Sudah, ini tolong teleponkan, ini panitia pengajian. Bilang kalau saya tidak datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Safi tidak datang ke pengajian karena kecelakaan lalu lintas. Pengajian libur, saya tidak jadi kerja. Ternyata takmir pengertian, jamaah pengertian, datang bawa roti, bawa pisang, bawa amplop, ada uangnya. Lebih banyak daripada kalau saya ngisi pengajian. Berarti apa? Bisa kan? Dapat uang tanpa kerja. Coba lihat di rumah sakit itu, gitu. Tetangganya nengok, teman kerjanya nengok, ngamplopi. Dapat 7 hari lumayan. Hitung yuto, bayar pakai BPJS, lalu pulang dari rumah sakit mampir dealer DP Scoopy. Kerjakan tugas kita, uang biar jadi bayang-bayang. Kalau kita kerjakan tugas kita sebaik-baiknya, maka nanti uang akan datang. Ajarkan pada istri, ajarkan pada anak sifat qanaah, neriman, tapi ya tetap kerja. Jangan pernah bandingkan diri kita pada orang lain yang lebih hebat. Unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum. Lihatlah orang yang di bawahmu, jangan lihat orang yang di atasmu. Karena orang kaya itu masih ada yang lebih kaya lagi. Tersenyumlah melihat orang kaya. Cukup tersenyum, semoga kau bisa ikut bahagia. Bener Pak. Saya itu, teman-teman saya kaya-kaya. Pak Fakih tahu, saya kenal baik dengan Gus Miftah. Kerjaan sama, tapi pendapat sama, pendapatan berbeda. Mobilnya sana banyak. Gimana? Ya enggak apa-apa, santai aja. Saya punya teman les, mobilnya itu ada 9, ada 8, beli lagi 2. Garasinya tidak cukup, akhirnya yang 1 dikasihkan ke saya. Allah akan kasih rezeki pada kita. Yang penting kita kerjakan sebaik-baiknya. Pekerjaan saya, tugas saya adalah memberi manfaat bagi orang lain. Karena Rasulullah bersabda, khairun nasi anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dah, ndak usah mikir. Nanti Allah akan kasih ganti. Rezeki ada yang min haitsu yahtasib, ada yang min haitsu la yahtasib. Ada dari jalan yang diduga-duga dan ada jalan yang tak diduga-duga. Ada yang sesuai perhitungan manusia, ada yang di luar perhitungan manusia. Lau qusima rizqu ala hija la faniyat bahaim. Seandainya rezeki dibagikan berdasarkan kecerdasan akal, niscaya musnahlah binatang ternak. Jika rezeki berdasarkan IQ, berdasarkan otak, maka kasihan udang, karena udang itu punya otak, otaknya saja otak udang. Seandainya rezeki dibagikan berdasarkan kekuatan, semut budak akan mati karena lemah. Seandainya rezeki dibagikan berdasarkan wajah yang cantik, yang tampan, monyet-monyet ndak tampan, ndak cantik. Malah anjing rupanya elik, panganannya enak-enak. Kenyataan loh. Saya punya tetangga itu anjingnya itu yang ngono kae. Ya namanya juga anjing, tapi makanannya itu minumnya susu. Susu aja yang bermerek. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, belikan makan di toko Whiskas itu. Nah, mari kita bangun dalam keluarga kita satu keluarga yang qanaah, yang satu dan yang lain bisa saling menguatkan sehingga besok bisa bersama-sama ke surga. Jangan sampai masuk yang keluarga yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani. Jangan sampai keluarga yang ketika lihat saudaranya takut, lihat suaminya takut, lihat istrinya takut, lihat orang tuanya takut, lihat anaknya takut. Kenapa? Karena terlalu banyak kezaliman, karena terlalu banyak kewajiban yang ditinggalkan. Demikian, banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.